Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Apa kabar sahabat-sahabat seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Semoga tetap dalam keadaan sehat, dilindungi oleh Allah dari berbagai macam mara bahaya. Kenali musuh Anda, kenali kejahatan-kejahatan musuh Anda. Orang yang tidak kenal dengan musuh sangat mudah ditipu dan dikalahkan. Orang yang tidak kenal kejahatan musuh bisa sengsara dibuatnya. Nah, pada kesempatan ini kita akan bicara salah satu kejahatan musuh itu adalah sihir mahabbah. Nah, bahasa anak mudanya pelet, tapi bukan pelet ikan ya, tapi ini sihir yang membuat lawan jenis kemudian menjadi tertarik, jatuh cinta alang kepalang. Nah, ada istilah yang beredar di tengah masyarakat, cinta ditolak, dukun bertindak. Nah, jangan deh seperti itu, karena ini dosa besar. Apa kata Nabi? Innar ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun. Mantra-mantra, maksudnya mantra kesyirikan, kemudian jimat-jimat, tiwala inilah yang sihir mahabbah itu kata Nabi adalah syirik. Nah, karena itu dihindari. Lagi pula kalau Anda sempat nikah gara-gara memainkan sihir mahabbah ini, bisa saja setelah berlangsung pernikahan itu beberapa tahun, pengaruh sihir itu menghilang, nampaklah watak Anda yang sebenarnya, wajah Anda yang sebenarnya oleh pasangan Anda itu, akhirnya kemudian bisa berbahaya rumah tangganya. Dan itu banyak terjadi ya, orang nikah karena pengaruh sihir ya. Setelah nikah beberapa tahun, pengaruh sihirnya hilang. Nah, ternyata abang yang kemarin kelihatan begitu ganteng ini ternyata Masya Allah seperti ini aslinya. Jadi bisa berbahaya ya. Nah, apa ciri-ciri orang yang kena sihir, baik laki-laki maupun perempuan? Tapi biasanya yang rentan itu perempuan yang cantik, yang disihir oleh laki-laki yang ingin punya pendamping yang cantik, tapi kemudian tak punya modal, nggak punya modal ketampanan, nggak punya modal duit, akhirnya dukun yang bertindak. Jadi yang pertama adalah tiba-tiba menjadi sangat mencintai, sangat rindu alang kepalang, sampai kemudian berpisah sebentar saja menangis dibuatnya, tidak tertahan rasa cinta dan rindunya. Bahkan bisa kemudian istilah orang kampung itu manjat dinding dibuatnya, ingin bertemu. Nah, bisa juga kemudian ada perasaan maaf, ingin berhubungan intim sering dengan laki-laki atau perempuan yang menyihirnya itu. Nah, apalagi kemudian itu tiba-tiba orang yang disihir biasanya berubah karakternya, biasanya lembut, hormat sama orang tuanya, sama saudaranya, sama temannya, sama guru, kemudian menjadi kasar, tidak hormat ya, karena dia hanya mendengar ya yang menyihirnya. Kemudian apalagi dia kemudian tiba-tiba menjadi taat, patuh, buta kepada yang menyihirnya. Nah, karena itu sebahagian orang yang menyihir itu bukan hanya untuk bersenang-senang dengan fisik wanita yang disihirnya atau laki-laki yang disihirnya, tapi untuk memanfaatkan kekayaannya. Jadi ada orang yang menyihir orang kaya, begitu orang kaya itu cinta, dia kuras kemudian hartanya. Ini salah satu jenis kejahatan yang juga luar biasa. Udah lamain sihir, kemudian merampok, mengambil harta orang dengan cara yang seperti itu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi itu ciri-cirinya. Nah, lalu kemudian bagaimana? Ya, nah pertama kita bicarakan bagaimana agar kita jangan kena sihir. Nah, kalau kita tertib dalam ibadahnya, kalau perempuan kemudian bagus hijabnya, ya baca Quran setiap hari, tertib sholatnya, baca zikir pagi dan sore, doa-doa pelindungan, ya, menjaga wudhunya. Nah, insya Allah itu akan payah atau akan susah dimasuki oleh jin sihir itu. Nah, tapi kalau sudah kena bagaimana? Nah, orang itu kemudian harus bertobat kepada Allah, karena bisa saja sihir itu masuk karena kelalaiannya, karena maksiat yang dilakukannya. Ya, lalu kemudian ya mengkondisikan dirinya ya, supaya banyak-banyak baca Quran, banyak-banyak berzikir, banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak bersolawat. Lalu kemudian dilakukan ruqyah, bisa dibantu oleh orang lain atau ruqyah mandiri. Nah, bagaimana caranya? Kalau yang meruqyah itu orang yang bukan lawan jenis, mesti terlebih dahulu mengenakan hijab, pakai mukena, harus didampingi oleh orang yang muhrimnya.
Nah, kalau ruqyah itu dilakukan di rumah, rumah itu dikondisikan dulu. Kalau ada jimat-jimat dibuang, ada patung-patung diturunkan, ada gambar-gambar manusia, makhluk-makhluk yang hidup dibuang dulu, diturunkan dulu. Lalu kemudian baru dilakukan ruqyah. Nah, biasanya orang yang kena sihir itu kalau di ruqyah, jin sihir yang di dalam tubuhnya itu akan menangis atau meronta-ronta dan segala macamnya. Itu akan ditangani oleh orang-orang yang bisa meruqyah dengan sebaik-baiknya. Nah, lalu kemudian perlu juga diterapi, yaitu dengan cara mendengarkan Al-Quran, khususnya baca-bacaan sihir yang mudah di-download itu di internet. Nah, kemudian dalam ruqyah bisa dibantu dengan daun bidara. Jadi diambil 7 helai daun bidara, dihaluskan, dimasukkan ke dalam baskom. Nah, kalau untuk minum, airnya tentu harus air yang matang, tapi kalau untuk mandi, airnya air yang mentah saja. Lalu dibacakan ruqyah ke baskom yang sudah dimasukkan daun bidara yang sudah dihaluskan. Nah, untuk kemudian dijadikan sebagai mandi. Bagaimana cara mandinya? Nah, jadikan air ruqyah yang dikasih daun bidara itu untuk yang pertama dibasuhkan ke badan. Nah, setelah seluruh badan dari rambut sampai kaki seperti mandi besar, ya selesai dengan air ruqyah itu baru kemudian dengan air biasa dan boleh bersabun seterusnya. Kemudian juga bisa dijadikan untuk minum, ya, untuk membantu supaya pengaruh sihir itu kemudian keluar. Nah, perlu juga diperhatikan kadang-kadang buhul sihir mahabbah itu ya ditaruh di tempat-tempat tertentu. Nah, kalau bisa menemukannya, yang umpamanya di depan rumah kita ada pot itu kemudian dicari, jangan-jangan ditaruh di situ. Kalau bisa menemukannya, dibacakan ayat Quran, dibakar, insya Allah itu akan lebih cepat keluarnya. Tapi kalau nggak bisa, nah kadang-kadang perlu peruqyah dan pasien itu malam-malam sholat memohon kepada Allah supaya ditunjukkan. Nah, kadang-kadang Allah memberikan petunjuk ya melalui sholat itu. Tapi kalau tidak juga kemudian ya terus saja lakukan ruqyah, terus saja lakukan terapi, insya Allah sihir itu lama-lama melemah kemudian terputus pengaruhnya. Islam agama yang luar biasa, segala permasalahan kita ditunjukkan kemudian juga diberikan solusinya. Mudah-mudahan kita terhindar dari sihir, termasuk terhindar dari kemauan melakukan sihir, termasuk anak-anak muda, sahabat-sahabat muda yang punya niat ya untuk mendapatkan buah hatinya dengan cara melakukan sihir. Jauhi itu karena sangat dilarang dalam agama kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat seiman yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya John Pamil mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengantarkan kita menjadi insan-insan bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.